keimanan dan ketakwaan kita untuk melaksanakan sholat kita kepada Allah, tapi dengan cara yaitu melaksanakan sholat betul di rumah. Nilainya sholat bukan kelompoknya, tapi nilainya sholat adalah ingat kepada Allah. Nilainya sholat di sini berarti di dalam akal dan pikiran kita. Mampu nggak kita menyandarkan akal dan pikiran kita kepada Allah dengan akhiri sholata pikir akal pikiran kita akan sholat. Dengan sholat maka sifat-sifat buruk, sifat-sifat jahat, sifat-sifat yang tidak baik di dalam akal dan pikiran kita akan kita sholatkan kepada Allah, supaya sujud di hadapan Allah, supaya tobat dan menyadari apa yang ada di dalam akal pikiran ini baik dan buruknya. Disitulah nilai sholat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan semangat iman dan takwa kita kepada Allah, bahwa kita tidak boleh sholat, dilarang sholat Jumat sementara, tidak akan mengurangi nilai iman dan takwa kita kepada Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Al-Quran itu dengan baik dan benar, mampu memahami bacaannya, mampu mengaplikasikan di dalam perbuatan hidup dan perbuatan wujud. Perbuatan wujud hubungan kita sesama manusia, perbuatan hidup hubungan kita kepada Allah. Apa yang membedakan hubungan kita sesama manusia dan hubungan kita kepada Allah? Yang membedakan jasmani kita, bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji dan mungkar ini diukur dari dua sisi. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik antar sesama, antar makhluk, maka kita tidak mengerjakan nilainya perintah sholat. Kalau sarananya sholat, syariatnya sholat, kita sudah diatur di dalam 5 waktu. Kita tiap hari mengerjakan. Tapi nilai sholat, bahwa sholat mencegah perbuatan, itu harus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi 24 jam kita hidup di dunia ini, berinteraksi sesama makhluk Allah, itu diwajibkan sholat. Sholat mencegah perbuatan. Jadi mencegah perbuatan yang tidak baik itu 24 jam. Melaksanakan perbuatan yang baik 24 jam. Tidak dibagi dengan waktu. Yang dibagi dalam waktu 5 kali sholat, 24 jam adalah sholat secara syariatnya. Isinya di dalam syariat sholat adalah doa. Maka berdoa pun juga nggak boleh hanya 5 waktu, 24 jam juga. Kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita mampu melaksanakan apa yang ada di dalam perintah-perintah sholat, mampu kita aplikasikan. Nah, apa yang membedakan hubungan kita kepada Allah? Hablum minallah. Yang membedakan bukan perbuatan fisik, tapi perbuatan akal dan pikiran. Karena ketika kita bicaranya baik, sikapnya baik, tapi akal pikiran kita tidak baik kepada Allah, akal pikiran ingkar dan lalai kepada Allah, lalai karena ciptaannya, lalai karena duniawi, itu namanya kita dosa kepada Allah. Karena kita lalai dan ingkar dan lalai karena melihat duniawi, mendengarkan duniawi, berbicara duniawi, akhirnya lalai kepada Allah. Sesungguhnya apa yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu bicarakan, semua itu ciptaannya Allah. Ketika kamu melakukan itu ya harus mampu ingat kepada Allah. Itu saja, supaya kita bisa menjaga nilai keimanan dan ketakwaan kita sesuai perintah Al-Qur'annya. Itu yang harus digarisbawahi. Maka di pagi kesempatan ini sedikit, tapi mari kita renungkan, kita pikirkan bagaimana merubah akhlak ini, merubah cara berpikir kita sesuai dengan cara berpikirnya Rasulullah SAW yang sudah diatur di dalam sunnah-sunnahnya. Artinya apa yang dicontohkan oleh Rasul
harus kita kerjakan. Artinya contoh, jangan cuma yang dicontoh yang enak menurut kita. Misalnya pakai baju, pakai sarung, pakai kuku, itu mudah kita mencontoh. Tapi yang tidak mudah adalah mencontoh pola pikirnya beliau, akhlaknya beliau, mencontoh perbuatan beliau, mencontoh perjuangannya beliau, mencontoh pengorbanan beliau, dan mencontoh bagaimana beliau mendakwahkan, menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia yang notabene pada waktu itu zaman kegelapan. Orang yang hidup dipenuhi dengan ambisi, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan tujuan, dipenuhi dengan dunia. Bagaimana orang-orang yang lalai dan ingkar karena itu oleh Rasulullah disadarkan satu persatu. Coba berjuang beliau 3 tahun dapat orang satu. Betapa sulitnya menyampaikan Al-Quran. Beliau mungkin menyampaikan bahasa Arab tidak sulit, tapi menyampaikan Al-Quran sulit. Disitulah yang harus kita jadikan wasunatul Rasul. Kita jadikan acuan untuk kita berpikir, bertafakur, kita beri akal dan pikiran. Jangan hanya digunakan untuk menghafal bacaan Al-Quran, tapi gunakan untuk berpikir bagaimana memahami Al-Quran. Mulai dari bacaannya, memahami tujuannya, nilainya, dan mampu mengaplikasikan Al-Quran itu ke dalam realita hidup kita. Itu yang paling penting. Mari kita renungkan, mari kita pikirkan sejenak, memahami lebih dalam, lebih jauh, supaya kita bisa menerima dan memahami, mampu mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi sebuah tuntunan buat kita lebih iman dan bertakwa kepada Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, biarpun sedikit, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan keluarga kita di dunia wal akhirat. Amin. Mungkin ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Apabila sebuah kebenaran miliknya Allah, mudah-mudahan kita sama-sama bisa memahami, bisa menjadikan kebenaran itu sebagai tuntunan kita untuk hidup lebih baik, lebih menyadari dan mampu memanfaatkan